Selamat siang kepada para peserta Saintik STIK ke-9. Nama saya adalah Imani Wiryana dari Universitas Dharma. Tema yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah terkait artificial intelligence, yaitu antara hype dan fakta mengenai pengembangan artificial intelligence. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita jangan sampai terjebak oleh hype akan artificial intelligence tersebut. Pertama, di perkembangan teknologi Indonesia ataupun di dalam proses pengembangan di AI dan pembelajaran teknologi di Indonesia, sering sekali kita terjebak pada istilah yang sangat hype, super apps, AI, sehingga kita sendiri jarang mempelajari apa sebetulnya di balik teknologi tersebut. Hal ini harus kita waspadai sehingga kita tidak terjebak pada jargon-jargon yang saat ini sedang populer di lapangan dan melupakan risiko-risiko ataupun dampak yang bisa terjadi. Misal kita lihat suatu tren yang ada dalam pekerjaan-pekerjaan yang baru, IoT, mobile, big data, cloud, artificial intelligence. Semua perkembangan ini bukanlah yang benar-benar baru. Pasti di dalam teknologi tersebut terdapat beberapa teknologi-teknologi yang menjadi fondasi daripada teknologi tersebut. Sehingga kita harus mewaspadai dan melihat bahwasanya ilmu-ilmu dasar yang menjadi dasar dari teknologi tersebut masih sangat berperan dan masih perlu dipelajari. Walaupun banyak lapangan pekerjaan yang terdengar seperti baru, prompt engineering, AI operation manager, tapi sebetulnya itu tidak lepas daripada fondasi-fondasi pohon ilmu yang telah ada. Sehingga pergeseran okupasi yang sangat cepat ini perlu disikapi dengan lebih seksama dan kita melihat apa sebetulnya istilah tersebut. Apakah hanya sekedar nama yang seksi atau memang ada istilah yang lebih tepat. Kita kembali kepada artificial intelligence. Apakah itu hanyalah hype? Sebetulnya tidak, tentu saja. AI sudah dipakai dalam text processing, speech processing, dan tentu saja image processing, termasuk speech recognition. Jadi yang disebut dengan AI memiliki beberapa ciri, misalnya dia adalah thinking humanly, kemudian thinking rationally, dia berpikir secara rasional, dia bisa berperilaku seperti human, kemudian dia bisa berperilaku secara rasional. Tentu saja karena begitu gempitanya pemerintahan ChatGPT, orang menjadi terjebak bahwasanya AI itu hanyalah ChatGPT. ChatGPT itu memang salah satu bentuk AI, tapi tentu saja AI tidak hanya ChatGPT. ChatGPT adalah suatu bentuk AI yang disebut dengan generative AI yang bekerja berdasarkan teknologi disebut dengan large language model. Di dalam penggunaan teknologi large language model ini sering kita sebut dengan prompt engineering. Kemudian ada teknologi yang disebut dengan RAG untuk memperbaiki hasil pencarian. Kemudian ketika kita ingin melakukan pelatihan ulang pada sistem, ada teknologi disebut dengan fine tuning daripada large language model tersebut. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, AI ini sudah cukup lama. Bisa dikatakan mulai dari tahun 43, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya. Jadi saat itu ada suatu model disebut dengan perceptron ditelurkan oleh McCulloch-Pitts. Kemudian ada satu paper dari Alan Turing, Intelligent Machinery tahun 48. Tentu saja istilah AI ini dilontarkan oleh John McCarthy pada saat Summer Workshop. Dan tahun 65, ketika itu mulai pendekatan AI yang bersifat simbolik, ada suatu pendekatan disebut dengan General Problem Solver, dikembangkan oleh kolaborasi orang komputasi dan orang psikologi untuk membuat suatu model AI. Setelah itu ada model yang memperbaiki dari pendekatan perceptron, yaitu namanya multi-layer perceptron. Karena sebelum adanya pendekatan multi-layer, ada suatu uh, bukan penemuan, tetapi maka pembuktian bahwasanya perseptron itu ada keterbatasan dalam membuat keputusan. Sehingga dengan multi-layer perceptron ini, keterbatasan tersebut bisa dihilangkan dengan suatu algoritma namanya backpropagation. Tentu saja ketika menambahkan layer-layer yang banyak dan dikenal sebagai kognitron, atau sekarang dikenal sebagai deep learning, jadi deep learning sendiri bukan baru, dari tahun 80-an ditemukan oleh Fukushima, itu bisa menjadikan neural network ini memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi lagi daripada satu buah perseptron ya. Tapi pada saat itu yang menjadi kendala adalah tidak adanya komputasi yang cukup cepat untuk melakukan perhitungan neural network. Sehingga ketika adanya komputasi dengan dimodali oleh NVIDIA graphic card, maka orang bisa melakukan perhitungan neural network dengan secara lebih cepat. Dan ini menjadikan
perkembangan AI menjadi begitu, terakselerasi sehingga sepertinya terkesan seakan-akan baru. Ada beberapa jenis AI kita perlu ketahui. Pertama adalah AI yang sifatnya problem based learning. Ada suatu masalah, dia akan mencari solusinya. Ini dikenal dengan beberapa metode seperti searching dengan cara heuristic AI. Kemudian ada juga dengan uh, kita melakukan rule based AI, itu adalah problem solving based AI. Ada juga model namanya discriminative atau predictive AI. Jadi AI ini akan mencoba mengklasifikasikan sesuatu tergolong kelompok A atau kelompok B, pattern recognition intinya. Jadi dia akan mengenali model-model dari data yang ada untuk mengklasifikasikan data tertentu masuk kelompok tertentu atau tidak. Atau bagaimana tendensi prediksi dari suatu kelompok data. Bentuk ketiga yaitu generative AI, yaitu suatu artificial intelligence yang dapat menghasilkan deretan data-data berdasarkan pola data yang ada pada training set. Ya, ini yang digunakan oleh large language model dan digunakan oleh ChatGPT dan begitu banyak teknologi AI yang menggunakan deep learning berbasiskan pendekatan generative AI ini. Tentu saja yang tadi sudah disebutkan yang menjadi kendala adalah keterbatasan akibat komputasi yang saat itu kalau mau cepat harganya sangat mahal, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi komputasi GPU maka komputer memiliki kecepatan proses yang berbasiskan vektor dan menjadi sangat cepat. Pada dasarnya ketika kita mengembangkan solusi AI, tidak hanya menggunakan seperti deep learning yaitu penggunaan artificial neural network. Ada beberapa pendekatan lainnya lagi, misalnya dengan pendekatan simbolis yang digunakan oleh general problem solver. Pada pendekatan simbolis ini kita memodelkan setiap objek menjadi suatu simbol. Dan dengan alur aturan reasoning, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi misalnya yang kita lazim ketika kita belajar logika. Semua lelaki adalah penipu. Pak Made adalah lelaki, maka kesimpulannya adalah Pak Made adalah penipu. Inilah pendekatan yang sifatnya simbolis. Yang kedua adalah pendekatan secara numeris. Setiap objek kita, setiap knowledge kita representasikan dalam angka. Angka ini yang diproses dan kemudian hasil proses ini akan disajikan lagi di dalam suatu bentuk knowledge yang lain. Jadi inilah yang dasar menjadi artificial neural network, genetic algorithm, ataupun juga fuzzy logic. Fuzzy logic merupakan suatu pendekatan di mana logika itu tidak hanya ya dan tidak, Aristotelian logic, tapi kita punya nilai antara. Karena manusia bisa bekerja dengan pendekatan angka itu tidak pasti. Kemudian ada lagi pendekatan yang bersifat model kognitif. Jadi bagaimana manusia berpikir itu dimodelkan menjadi suatu pendekatan AI. Jadi pada dasarnya AI itu adalah mensimulasikan bagaimana manusia melakukan proses pemikiran. Mengapa banyak pendekatan? Karena AI berusaha melakukan pendekatan di dunia nyata. Dan dunia nyata ini tentu saja tidak bisa didekati dengan hanya suatu pendekatan yang sifatnya linear. Maka kita memiliki pendekatan yang kaya untuk bisa mensimulasikan kemampuan otak kita. Kita harus bisa membedakan mana sesuatu yang sifatnya otomasi atau yang sifatnya AI. Otomasi itu misalnya kita hanya aturan sederhana, ataupun juga misalnya kita punya suatu database yang sangat besar. Perbedaan mendasar adalah yang sifatnya AI, dia akan selalu mencoba memberikan jawaban, walaupun knowledge-nya tidak sama persis seperti yang disimpan. Jadi kalau kita lihat, kita punya sekelompok data, AI akan mempelajari pola data itu, sehingga ketika kita ditanyakan sesuatu, maka berdasarkan pola yang ada dalam data tersebut, dia akan bisa memberikan jawaban. Jadi AI itu ada dua fase, pertama adalah training, kedua adalah inferencing, memberikan jawaban. Tentu saja training ada berbagai macam cara, yang pendekatan yang pertama adalah unsupervised, yang kedua adalah supervised. Ketika dia inferencing, berdasarkan apa yang dia sudah training, dia akan mencoba mencari jawaban. Tentu saja basis dari AI itu adalah mencari jawaban seperti halnya manusia. Jadi heuristik. Jadi kalau pencarian jawaban secara non AI, dia ya sesuai dengan aturannya. Tidak ketemu belok kiri, tidak ketemu belok kiri, tidak ketemu belok, akhirnya pasti akan ketemu. Walaupun itu akan lama. Tapi manusia secara heuristik akan mencari berdasarkan aturan-aturan yang seperti feeling. Ya ini yang dicoba ditiru oleh komputer. Nah, yang menjadi pertanyaan pada suatu paradoks
pemikiran yang dilontarkan oleh John Searle, maka disebut namanya Chinese Room Paradox. Jadi ketika ada suatu ruangan, kita di dalam ruangan tersebut dan memegang buku, sebelah kanan bahasa Indonesia, sebelah kiri bahasa Cina. Ketika kita bisa diberikan bahasa Cina, kita bisa menjawab bahasa Indonesia. Karena tebalnya buku dan unlimited, belum tentu kita bisa bahasa tersebut. Yang ada mungkin memang semua jawabannya ada di buku tersebut. Ini yang disebut dengan Chinese Room Paradox. Bisa menjawab semua pertanyaan belum tentu menunjukkan kita itu pintar. Jadi yang disebut dengan machine learning atau pembelajaran mesin ada adanya suatu mekanisme dari data yang ada, sistem itu akan mencoba mempelajari dan mencari kesamaan pola. Ya, ini yang disebut dengan machine learning. Nah, jadi kalau kita lihat AI itu banyak sekali modelnya, teknologinya. Ada istilah AI, ada machine learning, ya, suatu teknik AI untuk mempelajari data-data yang pola-pola pada yang ada pada data. Kemudian biasanya machine learning menggunakan neural network, ada juga machine learning tanpa neural network, simbolik. Dan ketika neural network sangat banyak, kita menjadi deep learning, dan deep learning itu juga sekarang menjadi generative AI. Sesuatu generative AI biasanya berdasarkan large language model. Large language model ini adalah suatu pendekatan mempelajari bahasa dengan menggunakan data intensif linguistik. Karena ketika kita punya banyak data, kita bisa mempelajari bagaimana data bahasa itu tanpa kita tahu grammar. Jadi kalau kita lihat pergeseran yang disebut language model itu, sekarang kita ada di fase large language model. Ya. Awalnya kita pakai statistical language model, naik lagi neural language model, pre-train, dan sekarang LLM. Ini yang banyak digunakan sistem-sistem seperti ChatGPT, OpenAI. Ya. Adanya AI meningkatkan penggunaan superkomputer saat ini karena banyak orang menggunakan AI. Tadinya ketika kita bicara superkomputer, high performance computing, yang menggunakan hanyalah ilmuwan, engineer. Sekarang karena yang membuat AI banyak, sekarang seakan mahasiswa dan siswa pun juga menggunakan superkomputer. Jadi ini adalah instalasi superkomputer yang tersebar di Universitas Indonesia, di universitas-universitas di Indonesia maksud saya, dari Gunadarma, IPB, Brawijaya, UI, ITB, Politeknik Padang yang baru, kemudian juga Dikti. Ini ada organisasi yang memiliki komputasi cukup besar untuk melakukan penelitian di bidang AI. Ya. Bagaimana kita bisa menggunakan AI secara cerdas? Jadi, kalau kita sebut AI itu ada kecerdasan buatan, maka kita penggunanya harus bisa menggunakan secara cerdas. Jadi kita tahu bahwa sistem itu ada sistem AI dan ada sistem yang mungkin yang bekerja karena di-enable oleh AI-nya. Jadi ada dua hal ya, ada sistemnya yang memang bekerja karena memanfaatkan AI, ada komponen AI dari sistem tersebut. Ya. Jadi kita bisa lihat AI itu sekarang sudah digunakan di berbagai macam fungsi dari pertanian, kesehatan, mengendarai mobil otomatis, melakukan pemfilteran, kesehatan juga kita bisa melakukan diagnosa dengan menggunakan AI, bahkan robot juga menggunakan AI, robot catur yang ada di Gunadarma juga menggunakan AI, dan lain sebagainya. Dan kita lihat banyak beberapa kemampuan AI itu bukan mengalahkan, tapi karena dia tidak memiliki rasa lelah, maka AI untuk fungsi khusus seperti lebih baik daripada manusia. Ya, salah satu aplikasi AI, jenis AI yang paling populer saat ini adalah generative AI dan fungsinya sangat banyak sehingga Dikti perlu mensosialisasikan kepada semua siswa dan dosen bahwa menggunakan generative AI ini harus bijaksana. Ini loh ada sekian jenis generative AI, kemudian kita bisa membagi-bagi dan apa saja yang harus kita perhatikan kita menggunakan generative AI ya. Walaupun ada nilai positifnya, kita harus hati-hati terhadap hal-hal negatif yang ada. Ini adalah buku yang bisa di-download di Dikti tentang panduan penggunaan generative AI. Jadi kita bisa lihat generative AI itu tidak lepas dari masalah, ada beberapa masalah dan ini yang sering sekali pengguna generative AI yang baru salah kira, dipikir jawaban dari ChatGPT itu pasti benar. Padahal hukum Gigo, garbage in, garbage out, itu mengikat solusi AI. Ketika data trainingnya buruk, maka hasilnya juga buruk. Ya. Jadi kita tidak boleh percaya begitu saja dari jawaban generative AI seperti ChatGPT karena bisa saja dia tidak akurat, bisa saja tidak pantas, bisa saja bias, atau misalnya jawabannya di luar konteks. Ya. Dulu di awal-awal ChatGPT saya sering
menguji ChatGPT dengan pengetahuan lokal yang mungkin belum dia pelajari ya. Jadi di sini kita harus mengetahui bagaimana memprompting secara tepat dan bagaimana kita menerapkan safety guard dari jawaban AI tersebut. Ya, karena apa? Karena setiap AI punya risiko. Dari risikonya kecil, risikonya tinggi, dan kita harus melihat transparansi dari data yang mereka gunakan sebagai training. Dan tentu saja sebagai akademisi kita harus hati-hati ketika kita melakukan pekerjaan yang menggunakan AI. Bagaimana kita mengatribusi, menuliskannya di dalam pekerjaan. Berapa persen kita menggunakan? Jangan sampai mahasiswa ataupun peneliti membuat paper semuanya keluaran dari AI. Jadi yang bekerja adalah AI-nya, bukan merekanya. Nah, kita harus tahu risikonya karena misalnya kita gunakan large language model atau AI itu untuk mendiagnosa penyakit, bisa saja jawabannya salah. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Jadi kembali lagi kita harus pahami bahwa makanan utama dari suatu artificial intelligence itu adalah data. Sayangnya di tengah-tengah hype AI, orang lupa fondasi data yang dimilikinya atau dikelolanya sudah baik atau belum. Karena AI itu di paling kanan, kita akan mulai dari database-nya, bagaimana kita data engineering, data science, baru kita menjadi model. Nah, di sini yang seringkali di Indonesia, orang ingin membuat solusi AI, tapi datanya tidak ada. Datanya tidak berkualitas tinggi. Kenapa? Ketika kita melakukan training dengan data tidak berkualitas tinggi, maka AI-nya pun tidak berkualitas tinggi. Jadi aturan Gigo itu selalu mengikat kepada AI. Jadi sebelum kita terlalu bersemangat mengembangkan solusi AI, pertanyaan saya adalah pertama, sudahkah data Anda dikelola dengan baik? Bagaimana data coverage? Bagaimana data quality? Ini adalah pertanyaan yang sering harus saya lontarkan kepada orang yang ingin mengembangkan AI atau mahasiswa peneliti ingin mencoba solusi AI, mengembangkan solusi AI, tapi tidak punya data yang mencukupi. Ya. Begitu juga sekarang banyak AI digunakan untuk content creation, ya kita membuat video, audio, sorry. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, sudah bijaksanakah kita menggunakan alat bantu ini? Mereka akan mematikan kreativitas kita atau malah mendorong kreativitas kita. Semuanya itu ada di kita ya. AI itu hanya alat bantu. Jadi tidak seperti otak, dia nggak tahu yang mana benar dan salah. Kita lah yang tahu, yang membaca ya. Kita jadi harus selalu bertanya pada diri sendiri apakah kita menggunakan AI secara etis, penuh rasa hormat atau bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita posisikan AI itu alat bantu, maka seperti kata Spider-Man, with the great power comes the great responsibility. Ketika Anda punya alat bantu yang begitu kuat kemampuannya, maka Anda memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Jadi masa depan AI di tangan Anda. Dia akan mengalahkan kita atau tidak. Kita bisa memposisikan AI sebagai asisten atau augmenting, artinya membantu kerja kita, atau dia substitution, menggantikan kita. Nah, sehingga kita AI itu sekarang masih di level narrow AI, mungkin nanti jadi general AI, dan mungkinnya menjadi super AI. Dan semua itu tergantung kita manusia yang menggunakannya. Pertanyaan kita, apakah AI akan membantu kita mencapai Indonesia emas di 2045? Ya. Kita lihat saat ini sudah banyak lembaga pemerintah mengembangkan AI. Ini adalah dari beberapa list yang saya miliki dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, PPATK, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dikti, Lembaga Administrasi Negara, Badan Gizi Nasional. Mereka membuat pengembangan untuk bidang AI. Tapi kita perlu ingat bahwasanya kita sudah banyak inisiatif terkait elektronik. E-government dulu namanya, dengan INSPG, SPB, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan sekarang pemerintahan digital. Tetapi kita lihat di lapangan bahwasanya inisiatif ini selalu menemui masalah dan semuanya bersumber pada satu, yaitu sumber daya manusia. Terutama di pemerintah. Pertanyaan kita, sudah cukupkah itu sumber daya manusia? Ya. Jadi kalau kita lihat sumber daya manusia di bidang IT di pemerintah, dia akan memiliki peran dalam perencanaan dan pengawasan. Dan kita lihat bahwasanya jabatan fungsional di pemerintah itu yang di sebelah kanan ada sebagai arsiparis, pustakawan, peranata komputer, sandiman, manggala informatika, statistisi, analisis data ilmiah, peranata informasi diplomatik, penata kelola informatika SPB, pengendali. Ini semua adalah jabatan-jabatan yang menentukan bagaimana AI bisa diterapkan. Dan di sebelah kiri ada standar kompetensi yang
relatif menentukan. Jadi talenta AI ini sangat dibutuhkan saat ini di Indonesia. Sayangnya untuk mencapai kebutuhan itu kita tidak ada jalan potong. Tidak ada jalan pintas. Banyak orang mengira 14 kali pertemuan dilatih sudah cukup. Tidak. Karena memang kalau kita lihat pasnya dia akan belajar komputasi, dia belajar matematika, dia dan lain-lain. Itulah yang disebut membentuk talenta AI. Tentu saja ketika lagi gembornya AI, orang banyak bilang menjadi jago AI dengan 1 hari. Padahal sebetulnya ada menggunakan AI, pengguna yang paling kanan. Kita harus mulai beranjak menjadi memahami teknologi AI. Kalau bisa, terutama teman-teman yang sini hadir sebagai misalnya akademisi bidang komputer, maka kita harus bisa ke pembuatan dan pengembangan AI. Jangan sampai kita hanya terpaku pada sifat instan daripada ChatGPT sehingga ketika kita tanda petik sudah pakar, kita anggap kita sudah menguasai AI. Ya, memang saat ini prompt engineering seperti menjadikan Anda pintar AI. Tapi kita harus sadar bahwa prompt engineering itu menjadikan kita pintar menggunakan AI supaya kita menjadi efektif dalam bekerja, efisien dan efektif ya. Tapi itu bukan artinya kita pintar mengembangkan solusi AI. Nah, ini yang banyak orang salah mengira memposisikannya. Kita lihat pekerjaan di bidang AI itu banyak sekali ya. AI, ML engineer, data scientist, data engineer, data analyst, project product manager, domain expert, dan IT people. Mengapa yang nomor 6 ini saya garis bawahi? Karena domain expert itu adalah bukan orang IT, tapi orang yang akan membantu mengembangkan IT. Misalnya kita membuat AI di bidang kesehatan, AI di bidang pertanian. Tetapi kita membutuhkan domain expert di bidang pertanian atau kesehatan, tapi mereka juga harus memahami sedikit bagaimana AI itu dikembangkan. Dan ini yang menjadi kendala di Indonesia karena kita jarang bersifat interdisiplin. Padahal AI menuntut kita mengembangkan solusi secara antardisiplin, secara kolaboratif dan kooperatif. Ya. Sehingga karena kita ingin menciptakan subjek expert di berbagai macam bidang yang memahami AI, maka di Universitas Gunadarma setiap mahasiswa yang relatif berjumlah 40.000 harus belajar AI, bukan saja hanya menggunakan tapi mengetahui dalamnya teknologi. Sehingga setiap mahasiswa 1 tahun ada 1 mata kuliah, selama 4 tahun dia mendapat 4 mata kuliah. Mahasiswa sosial humaniora ataupun rekayasa teknologi semua mendapat AI, mendapat pembelajaran terkait AI. Tentu saja kalau bidang IT akan lebih banyak lagi. Kenapa? Kita tidak ingin mahasiswa hanya tanda petik lancar menggunakannya, tapi kita juga menginginkan mahasiswa memahami teknologinya secara mendalam dan bila perlu mengembangkan solusi AI. Karena cukup banyak teknologi yang harus dikuasai ketika kita benar-benar berbicara machine learning in production dari bawahnya, ya, infrastructure server network, ke atasnya manajemen software, ML Ops, machine learning operational dan large language model operational. Di atasnya library-library yang harus kita baik, misalnya gunakan misalnya kalau ini buat AI di kesehatan kita sebaiknya pakai library ini. Ketika kita menggunakan solusi data science tapi datanya besar tapi ingin cepat kita harus menggunakan library. Kemudian naik lagi kita menggunakan application apa yang membantu dan software yang kita gunakan untuk mengembangkannya apa, mengembangkan perangkat lunaknya ya, bahasa pemrogramannya, library-nya, kemudian datanya, datasetnya mana. Nah, layer-layer ini minimal 5 plus hardware-nya harus dikuasai oleh para mahasiswa atau dosen yang ingin mengembangkan solusi di AI. Kenapa? Karena mengembangkan solusi program AI dengan non-AI itu berbeda. Ketika kita memprogram untuk bukan non-AI, kita cukup bicara algoritma dan struktur data. Program bisa bekerja. Tapi ketika kita bicara machine learning system ataupun AI system, maka kita juga harus mengetahui datanya. Kita maintain datanya yang akan menjadi model. Ya, data di training menjadi model. Ini yang membedakan. Satu lagi yang menjadikan kenapa data adalah bukan segalanya, tapi utama dalam AI adalah AI memiliki kemampuan yang disebut dengan data fusion. Dari berbagai macam sumber data kita campur untuk mengambil keputusan. Jadi, dari sini kita bisa ada keputusan yang mungkin saling berseberangan dengan keputusan yang lainnya atau saling menguatkan, maka AI dengan mekanisme pembelajaran dia bisa mempelajari bagaimana menggabungkan baik dari unstructured data, structured data sehingga dia bisa mengambil suatu keputusan. Ini data fusion adalah kemampuan yang juga digunakan dalam solusi yang sebagai geospatial intelligence.
Tentu saja mendengar kata-kata intelijen orang berpikirnya adalah agen rahasia, tapi sebetulnya intelijen di sini adalah bagaimana kita dari berbagai macam data kita bisa menganalisis dan menghasilkan suatu informasi untuk mengambil keputusan. Jadi dalam mengembangkan AI dan software biasa kita sering terjebak dianggap software development life cycle-nya sama. Sebetulnya ada 2 metodologi pengembangan yang harus dijalankan. Yang pertama adalah metodologi pengembangan untuk mengembangkan perangkat lunaknya. Yang kedua adalah metode untuk mengembangkan modelnya, ya. Karena ketika kita membuat sistem berbasis AI, kita harus men-training dan itu meng-inferencing setelah itu. Jadi ada suatu metodologi pengembangannya yang 2 metodologi yang berbeda. Yang pertama adalah mengembangkan perangkat lunak, yang kedua adalah mengembangkan modelnya, ya. Kemudian ketika kita menerapkan AI untuk di production, ya saya ada 2 hal kalau kita mengembangkan sesuatu, kita mengembangkan di development, kemudian kita jalankan sistem untuk production. Di sini rata-rata kita masih banyak berkutat di machine learning and development. Rata-rata menggunakan Jupyter Notebook. Tapi ketika kita sudah membuat solusi AI, maka kita beranjak ke machine learning and production. Bagaimana dataset itu menjadi model, kita harus rawat. Proses versioning-nya bagaimana? Ketika dia deploy secara otomatis bagaimana? Kita deploy modelnya dan deploy software-nya. Ini 2 deployment yang berbeda, ya. Ketika kita membuat misalnya Jupyter Notebook, kemudian kita deploy code Python-nya dalam production environment, maka kita punya environment yang berbeda. Jadi di sini dikenal mungkin Bapak Ibu sudah mulai yang namanya DevOps, kita kenal juga yang namanya MLOps, ya. ML Machine Learning Operational. Ini kombinasi dengan machine learning, dev dan ops, ya. Jadi bagaimana kita mengelola AI solution dari proses experimentation hingga dia di inferencing. Jadi ada tools untuk namanya experiment manager. Nah, tentu saja ketika kita memakai large language model, rata-rata orang mengambil pre-trained model, dimasukkan, ada yang di fine tune, ada juga yang dikombinasi berbagai macam LLM. Kita harus merawat arus ini, LLM yang digunakan. Jadi bagaimana kita melakukan versioning dari model, bagaimana mengkombinasi. Di sini ada suatu operational process yang namanya LLM Ops, ya. Tentu saja AI menggeser bagaimana kita melakukan penelitian, ya. Jadi dulu orang melakukan penelitian ada paradigm, ada empirical science, ya. Semuanya harus dicoba secara nyata baru kita membuat hipotesis. Ada juga dengan pendekatan model based, teoritis. Kemudian ada juga pendekatan dengan menggunakan computational science. Oh, kita simulasikan hasilnya kayak gini. Oh, ini benar. Kemudian sekarang kita melihat paradigm dari science itu ada keempat. Kita big data and driven science. Dari data yang besar, kita bisa melakukan penemuan sains, ya. Contohnya yang mendapatkan hadiah Nobel dan apapun. Ya. Salah satu perubahan dalam melakukan penelitian karena menggunakan AI adalah kita sekarang bisa mengkombinasikan penelitian bersifat kualitatif dengan kuantitatif secara lebih mudah. Biasanya peneliti agak malas melakukan kualitatif dalam engineering karena melelahkan. Tapi dengan AI kita akan bisa dengan AI menerapkan penelitian kualitatif itu secara lebih mudah, ya. Kedua, dengan adanya LLM seperti ChatGPT dan lainnya, kita bisa menjadikan AI itu seperti co-science, teman kita berdiskusi dalam melakukan penelitian. Ya, jadi ketika AI itu kita gunakan sebagai teman, kita bisa mengobrol, melakukan analisis data, segala macam. Tapi tentu saja keputusannya berada kita sebagai peneliti. Di sini ada mekanisme dengan co-science, AI dengan orang bekerja bersama untuk menghasilkan suatu penelitian. Ini adalah suatu paradigma baru ketika kita melakukan penelitian saat ini. Akibat AI, sekarang banyak bidang baru timbul, ya. Sehingga bagi kita yang selalu stick pada bidang-bidang lama, kita harus mulai berpikir. Mungkin yang kita sebut di masa mendatang itu hanyalah 3 tahun kemudian, ya. Bidang baru seperti computational journalism, mungkin bagi mahasiswa komunikasi. Ini adalah bidang baru yang ada adalah bagaimana kita melakukan jurnalisme dengan mengolah data dan visualisasi. Atau ini yang mendapatkan hadiah Nobel dengan AlphaFold 2-nya di bidang kimia, karena dengan kimia dan biologi, karena dengan menggunakan AI dia bisa mendapatkan terobosan di bidang biologi dan kimia, drug design, mendesain
obat dengan menggunakan AI ya. Kemudian sekarang bidang yang juga populer namanya synthetic biology. Ya, bidang-bidang ini ada karena kombinasi AI sebagai alat bantu untuk mengakselerasi penemuan di bidang-bidang tersebut ya. Jadi kita bisa mengawinkan bidang dan ataupun mengenable penemuan di bidang baru tersebut dengan cara menggunakan AI secara benar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan satu hal yang perlu kita ingat adalah mari kita gunakan AI secara bijaksana. Jangan saja kita hanya terfokus pada bagaimana menggunakan AI, tapi marilah kita memahami teknologi dan marilah kita mengembangkan teknologi agar AI ini dapat bermanfaat dan berdampak secara luas oleh kita semua. Terima kasih. Pas ya? Tanggapannya susah.